Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Togi Wijaya. Halo teman-teman semuanya, sahabat saya dimanapun Anda berada di seluruh dunia, ya, terutama di Indonesia pada khususnya. Oke sahabat saya, tentunya situasi semacam ini ya, pandemi COVID-19 sudah berjalan 2 tahun lebih ya. Tentunya banyak teman-teman kita yang sudah mulai lemas. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin mengalami penurunan ekonomi secara drastis ya. Akan tetapi marilah kita tetap semangat ya, tetap semangat menghadapi hidup ini ya, tetap semangat menghadapi hari-hari ke depan teman-teman. Sahabat saya semuanya, dalam kehidupan seperti ini pasti beban kita itu semakin berat ya, semakin berat beban kehidupan, dimana penghasilan menurun tapi pengeluaran tetap berjalan, pengeluaran harus tetap dikeluarkan ya. Ini pasti menjadikan beban-beban kita semakin berat. Akan tetapi teman-teman semuanya, ternyata terkadang beban berat kita justru menjadi penolong kita. Loh, kok bisa? Beban berat kita kok bisa menjadi penolong kita? Iya, banyak kejadian ya. Justru karena beban kita yang berat itu menjadi penolong kita. Saya akan ambilkan dua contoh ya, dua contoh. Yang pertama, ya, ada sebuah pernah kejadian di mungkin beberapa tahun yang lalu di negara Cina ya, dimana sebuah mobil gandeng ya, dia mengangkut mobil ya. Mungkin Anda sering lihat di jalanan ya, ada mobil gandeng mengangkut mobil ya, seperti tampak di gambar nih ya. Ketika melewati sebuah jalan, di mana jalannya itu curam, di sebelahnya tebing, sebelahnya adalah jurang. Pas dia membawa beban yang cukup berat, dan di situ kehilangan kontrol sehingga sang pengemudinya itu menabrak pembatas ya, Setelah menabrak pembatas, maka mobil itu kepalanya tuh sudah berada di tepi jurang, tinggal jatuh. Akan tetapi karena beban yang berat di belakang kita, karena dia membawa beban berat di belakang kita, sehingga tidak jadi jatuh karena tertahan oleh beban berat itu ya, tertahan oleh beban berat itu. Ini juga menjadi satu pelajaran buat kita. Kadang-kadang beban berat justru menyelamatkan kita dari kejatuhan. Beban berat juga menjadi penolong kita dari kejatuhan. Ini adalah salah satu contoh. Contoh yang lain, ada sebuah cerita seorang pendaki gunung ya, dua orang nih ceritanya nih. Dua orang pendaki gunung ya. Ketika sudah berada di puncak, terjadilah kabut menurun. Maksudnya tiba-tiba kabut datang, kabut dingin ya, sehingga dia bergegas untuk turun ya, menyelamatkan diri untuk turun. Karena apa? Takut kedinginan ya, takut kedinginan nanti tidak bisa turun, sehingga dia turun sembari menggigil. Nah, di perjalanan turun itu bertemulah dengan seorang pendaki juga yang kebetulan dia terjatuh ya. Dia terjatuh, tidak bisa jalan ya. Sehingga dua orang ini berbeda pendapat ya. Yang satunya dia memilih menyelamatkan diri, segera menuruni gunung itu, karena dia takut akan kabut yang sudah menyelimutin di pegunungan itu, bahkan dia sudah mulai menggigil ya. Dia memilih untuk turun. Akan tapi satu orang ini dia menyelamatkan para pendaki yang terjatuh, yang tidak bisa jalan. Dia gendong, dia selamatkan sembari turun, bertati-tati
ya, turun terus menyusuri pegunungan itu, ya, sembari menggendong, memikul beban berat, yaitu yang tadi pendaki yang lain yang terjatuh itu dia turunin. Nah, apa yang terjadi ya setelah beberapa jam kemudian orang yang menggendong memikul beban berat itu justru sampai ke dataran, sampai ke pedesaan di bawah, sehingga dia selamat dari kedinginan, dia selamat dari badan yang beku, ya. Dia bisa menyelamatkan diri karena dia menggendong beban berat. Nah, tapi ketika dia sampai di bawah, justru teman yang tadinya memilih untuk turun sendirian, ya, dia tidak sampai, sehingga disitulah tim SAR mulai mencari di mana pendaki ini pendaki yang satu ini kok belum nyampe. Akhirnya dicari oleh tim SAR, dan kemudian pendaki ini ditemukan dalam keadaan tidak selamat, ya. Dia dalam keadaan membeku, dia dalam keadaan badannya membeku, menggigil, ya, membeku dan tidak bisa diselamatkan. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kok justru orang yang menolong, justru orang yang memikul beban berat ini menjadi selamat? Karena apa? Karena ketika dia memikul beban berat itu terjadilah pergeseran, maksudnya terjadilah nempel antara badan dan badan, sehingga terjadi saling bertukar suhu badan yang panas, ya, suhu badan panas, ditambah dia karena memikul beban berat tadi mengeluarkan banyak tenaga, sehingga terjadi pemanasan di dalam tubuh, sehingga meskipun secara perlahan dia turun dengan selamat. Beda dengan satu pendaki lagi yang dia justru memilih tidak menolong untuk turun cepat-cepat. Ternyata dia tidak bisa bertahan karena menggigil, menahan kedinginan yang luar biasa. Inilah, ya, teman-teman, kadang-kadang beban berat kita itu justru menjadi penolong kita. Oleh sebab itu, saya menghimbau tentunya untuk diri saya sendiri, untuk menyemangati diri saya sendiri di situasi semacam ini. Kita tetap kuat, kita tetap semangat, ya, kita tetap semangat, ya. Ingat, dua kejadian tadi, justru beban berat kadang menjadi penolong kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Anda. Mohon maaf jika banyak yang tidak berkenan atau ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.